Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Hikmat Ginting MA yang telah berhadir, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi ini yang akan kami bawakan dari kelompok 6, yaitu saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama Wahyu Radika Lutfi, dan saya sebagai pemateri kedua Aulia Julien. saya sebagai pemateri ketiga Muhammad Faiz. Baik, tanpa berlama-lama kami buka sesi presentasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Di dalam pedoman implementasi integrasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam terdapat penjelasan yang cukup lugas dan lugas apa yang menjadi dasar alih status atau transformasi IAIN menjadi UIN. Membaca sejarah pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia tidaklah berlebihan jika dikatakan kelahiran UIN merupakan pembaruan yang amat signifikan setelah setengah abad lebih usia PKI. Selanjutnya, sejak tahun 2000, IAIN yang memiliki prestasi akademik yang baik ditopang dengan modal yang besar telah pula bertransformasi menjadi UIN seperti yang kita lihat sekarang ini. Tentu saja, perubahan dari IAIN menjadi UIN bukan tanpa alasan yang kuat. Dalam perspektif Kementerian Agama, inilah yang disebut dengan amanat integrasi ilmu. Adapun UINSUR Medan juga telah diberi amanah untuk mengelola Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Sejarah yang tidak boleh dilupakan pada mulanya UINSUR juga diragukan dapat mengelola program-program studi umum. Untunglah pada saat itu Profesor Nur Afandi Lubis bersama jajarannya meyakinkan pemerintah bahwa UINSUR sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Integrasi sains dan agama. Kata kunci untuk mendapatkan elaborasi yang cukup adalah integrasi. Kendati pun ada banyak istilah lain selain integrasi yang digunakan kampus-kampus kalian. Namun esensinya adalah integrasi. Dari sisi bahasa, integrasi secara sederhana dimaknai dengan penyatuan. Lawannya adalah pemisahan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja atau integritas, bukan mempersatukan dua hal atau lebih menjadi satu. Sesungguhnya kata integrasi menjadi populer dalam perbincangan agama dan sains bermula dari kajian yang dilakukan oleh Ian Gilbert tentang relasi agama dan sains di Barat. Ia menulis buku yang berjudul When Science Meets Religion in Meets Danger or Fairness di tahun 2000. Buku ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Juru Bicara Tuhan Antara Sains dan Agama. Kendati pun secara spesifik Herbert tidak berbicara dalam konteks relasi agama dan sains dalam Islam, karena memang tidak pernah menjadi dikotomi pada masa-masa awal perkembangan Islam. Namun, pikiran Herbert ini sangat berpengaruh di kalangan pemikiran Islam, khususnya di Indonesia. Herbert pada abad pertama bukunya yang berjudul Religion in Age of Science, ia mengusulkan 4 tipologi untuk memetakan berbagai pendekatan yang dipakai dalam hubungan sains dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelakuan dengan NIM 02032467 dari kelompok 4 ingin bertanya, apa tujuan utama dari integrasi ilmu? Mengapa penting untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam riset atau pengembangan teknologi? Cukup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya tentang apa aja kaitan dengan interdisipliner menurut Prof. Fadil Lubis. Jawabannya berkaitan dengan interdisipliner. Profesor Fadil Lubis menuliskan sebagai berikut. Dalam mata kuliah interdisipliner, mahasiswa mengeksplorasi dan mengintegrasikan berbagai perspektif dari disiplin
disiplin, dan bidang keahlian yang berbeda. Ini berbeda dari apa yang disebut pendekatan mata kuliah multidisipliner yang mengemukakan berbagai perspektif tentang topik yang sama tanpa ada upaya untuk mengintegrasikannya. Interdisipliner melibatkan suatu sintesis atau keseimbangan dari bermacam perspektif untuk menghasilkan sesuatu seumpama pemahaman yang lebih luas dan mendalam, penyimpulan yang berimbang, solusi yang tepat, atau suatu hasil yang secara kreatif mengakomodir berbagai perspektif tersebut. Pemahaman interdisipliner adalah suatu kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan bentuk pemikiran dalam dua atau lebih wilayah disiplin atau bidang keahlian yang sudah mapan untuk menghasilkan suatu kemajuan kognitif dan terobosan pemahaman, seperti menjelaskan fenomena, memecahkan masalah, atau menghasilkan produk sejumlah jalan yang mustahil. Setidaknya sulit dicapai jika melalui sarana disipliner tunggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aman Najibwa dari kelompok 5 dengan NIM 08242071 ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya adalah apa yang melatar belakangi munculnya konsep integrasi dalam ilmu pengetahuan? Dan seperti yang kita ketahui, beberapa tahun yang lalu Indonesia atau lebih tepatnya dunia dilanda yang namanya COVID. Nah, bagaimana pendapat materi mengenai hal tersebut sehingga menyadarkan kita betapa ilmu agama dalam hal ini fikih dan tidak bisa berdiri sendiri. Maksud saya, coba pemateri jelaskan pandangan pemateri mengenai hal tersebut. Pertanyaan dari Nurul, apa yang melatar belakangi munculnya integrasi ilmu pengetahuan? Apa slogannya? Diskursus integrasi tidak akan memberi arti dalam pengembangan keilmuan maupun dalam merespon perkembangan sosial masyarakat dalam masa-masa yang ditimbul. Jika integrasi tidak diterapkan atau tidak dipraktikkan, justru yang sangat penting pada implementasinya baik dalam keadaan pendidikan dan pengajaran ataupun di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.